Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran pelajaran semua dalam kegiatan siang hari ini. Sesuai dengan kegiatan yang kami sampaikan, permintaan kami bahwa kita akan berpraktik baik, yaitu kita akan menyampaikan nulati ilmu ini terkait dengan beberapa hal. Ya, dalam hal ini budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Kemudian di depan kami berdua, yaitu saya dengan Pak Nur, karena setelah kita terdapat dua guru penggerak, kurang lebih nanti waktu selama 1 jam itu nanti dibagi menjadi 2. Pak Nur 30 menit paparannya, sementara sisanya 30 menit paparannya akan kami sampaikan. Jadi insya Allah nanti kita akan selesai pukul 1:30, tidak akan molor insya Allah. Baik Bapak Ibu, marilah pertemuan pada hari ini, pada siang hari ini kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selama 1 jam kita dimudahkan dan dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sedikit kata sambutan dari manajemen sekolah yang disampaikan oleh Pak Dudi Hartanto di Bersiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Ibu Guru Islam Komputer yang saya hormati, Bapak Wajib dan Bapak Nur Julianto selaku calon penggerak guru penggerak angkatan 9. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta sholawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di surga. Sedikit saja sambutan dari saya di sini sebagai perwakilan dari Bapak Lawan Romansa selaku kepala sekolah SD Islam Pondok Surakarta. Nah, terkait dengan adanya calon guru penggerak angkatan 9 di sekolah SD Islam Pondok Surakarta yang saat ini berada di depan ada Pak Muhammad dan Pak Julianto selaku CGP angkatan 9. Ini sebagai bentuk upaya bahwa sekolah penggerak di SD Islam di Pondok ini insya Allah akan bermanfaat dan bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya, di sini saya sampaikan dengan adanya calon guru penggerak angkatan 9 di sekolah SD Islam di Pondok ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang lainnya untuk saling tetap belajar bersama agar dengan adanya CGP angkatan berikutnya bisa mengikuti Bapak Ibu guru yang lainnya. Karena kita di era teknologi sekarang ini kita perlu bahwasanya belajar terus, tidak hanya sampai di sini. Kita bersama-sama insya Allah dengan adanya calon guru penggerak angkatan 9 ini bisa memotivasi Pak Wajib dan Pak Nur Julianto. Nanti dengan angkatan calon guru penggerak berikutnya, monggo Bapak Ibu untuk di angkatan calon guru penggerak berikutnya dengan lagi di SIM PKB masing-masing. Ini nanti biar sekolah SD Islam Pondok ini insya Allah semua bisa jadi guru penggerak semua. Itu saja dari saya, singkat dan sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mata bersyukur Pak Yudi. Bapak Ibu, mohon izin jika kami nanti berdua lebih banyak berdiri dalam memaparkan beberapa hal terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah, yang harus ada di sekolah kita. Sengaja di sini judul kita adalah diseminasi aksi nyata modul 14 budaya positif. Maksudnya adalah bahwa selama 1 jam ke depan kita menghadirkan Bapak Ibu untuk bersama-sama
sebagaimana tadi kami sampaikan, ayolah kita belajar kita lagi untuk menghadapi anak-anak kita. Dan budaya positif apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yang akan kita sampaikan? Paparan pertama yang disampaikan oleh Pak Nurjulianto. Monggo silakan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya Bapak Ibu selaku Kepala Sekolah dan Bapak selaku Kepala Sekolah yang berbelum yang saat ini mewakili Bapak Kepala Masa yang telah membesar kita dan juga yang hormat kepada Pak Najib selaku teman calon pendukung keangkatan 9 dan bapak-bapak, teman-teman guru yang sudah menyempatkan waktu hadir di sini untuk presentasi aksi nyata 41 budaya positif. Mungkin sebelum saya sampaikan lanjut nanti maaf jika dalam penyampaian kami mungkin ada beberapa reaksi atau mungkin ada hal yang perlu dilakukan agar kita juga bisa memahami. Selain saya nanti memaparkan teori, mungkin saya juga akan menyampaikan praktek. Nah, kemudian untuk budaya positif ini sebelum kita ke sana ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Tadi Pak Mawasir sudah menyampaikan juga. Nanti kita bagi menjadi dua, yaitu antara saya dengan Pak Mawasir. Saya yang pertama budaya positif. Nah, Bapak Ibu, kelihatan ya? Oke. Jadi kita berdiri sebentar, yaitu nanti di sini akan mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berdaya pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, ini yang akan kita bahas dalamnya. Namun satu persatu nanti akan kami paparkan. Yang berikutnya adalah, nah sebelum kita mengarah ke apa itu budaya positif, bagaimana cara membentuknya, maka di sini ada satu pertanyaan pematik ya untuk kita semuanya. Yang pertama adalah nanti Bapak Ibu mungkin akan saya tanya juga siapa yang setuju dan mungkin siapa yang tidak setuju ya, beserta alasannya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira yang setuju siapa? Yang setuju? Yang tidak setuju? 1, 2, 3. Oke, karena tadi dia Pak Menteri tidak setuju, Pak sedikit alasan kenapa tidak setuju? Kenapa hukuman tidak setuju karena hukuman mendisiplinkan? Karena anak itu tidak perlu dihukum untuk mendisiplinkan. Kita bisa mengingatkan. Yang pertama perlu kita tunjukkan kepada anak itu adalah contoh bagaimana diri kita itu sebagai contoh mereka, teladan mereka, bukan hukuman. Jadi teladan dulu, teladan. Nah kemudian setelah kita memberikan contoh, kita bisa memberikan peringatan, memberikan teladan-teladan lagi, contoh-contoh yang lainnya lagi. Jadi hukuman itu saya rasa itu tidak perlu. Kita lebih baik memberikan teladan kepada anak. Jadi di situ. Baik, terima kasih Pak. Jadi kata kuncinya adalah keteladanan. Jadi Pak Menteri bahwa hukuman itu
mendisiplin anak, kita tidak setuju karena kita bisa mendisiplin anak itu dengan sebuah keteladanan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak. Lanjutnya setuju atau tidak? Nah, monggo yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju? Pak ini kayaknya nggak setuju. Nah, setuju. Pemberian hukuman yang harus setuju membaca artinya dapat membersihkan anak. Setuju ya? Apa Pak alasannya? Ya, alasannya gerakan literasi anak. Jadi hukuman yang positif itu meningkatkan dengan cara membaca, menuliskan halaman sekolah, itu juga upaya di anak. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Didi atas jawabannya. Ya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju. Ya, baik. Monggo. Setuju. Kenapa setuju? Karena dengan memberi penghargaan kepada anak, nanti anak tersebut akan menjadi semangat untuk belajar di materi tersebut, akan terpacu untuk menambahkan hati terus. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih jawaban Ustaz. Sangat menarik sekali pembahasan ini. Oke. Nah, saya tidak akan memberikan komentar apapun Bapak Ibu, ya. Nanti kita akan melihat ya apa yang kita sampaikan itu seperti apa yang tadi dari pertanyaan dari kami, pertanyaan teman itu antara kegiatan itu setuju dan tidak setuju seperti apa. Saya lanjutkan dulu. Nah, berikutnya adalah dalam hal ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ya disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian dari motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan sertifikat restitusi. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita pakai dulu ke paradigma perubahan paradigma. Ada A dan B, nanti dengan praktek ya, ada A dan B. A itu membuat sebuah kepalan dengan membayangkan bahwa di dalam tangan yang dikepal itu ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian teman Anda, ya saya B di situ akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ini partai Bapak Ibu. Nanti saya akan minta tolong bahwa satu kepala yang satunya berusaha membuka dengan cara itu tadi, membujuk, mengancam, merayu, terus kemudian menyuap, terus apapun sih dilakukan ya. Nah, siap ya? Coba sekarang nanti bawa Pak, ini saya mau kayak berdua aja. Oke, Bu April dengan Bu Isna. Bu Isna sebagai yang A dulu ya. Bu Isna sebagai yang A, Bu Isna itu menggenggam kepala tangan. Di dalam bayangan dalam tangan Anda itu ada sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nah, Bu April itu merayu Bu Isna atau apapun caranya agar Bu Isna itu mau membuka tangannya. Silakan Bu dibuktikan. Ingat banyak pakai ngedit dari kepala. Ya terserah apapun itu. Diangkat tangannya Bu. Nah, oh berdiri. Ya, coba biar lebih kelihatan ya.
Iya. Ini kalau buka tanganmu tak kayak apa? Enggak. Tapi di dalam tangan ada sesuatu yang sangat berharga. Antap. Kira-kira kan ada antap 5 kilogram. Menurut. Oke, aku di sini saya mau menyimak puisi Mas saja. Oke, puisi maunya apa? Biar tak kasih, biar bisa membuka apa yang ada di dalam. Bisa lagi dulu. Bisa lagi dia. Bisa nggak bisa, tidak nggak bisa. Coba. Aku dulu. Sesuatu yang sangat berharga. Ini kan cuma benda. Ya. Oke, terima kasih Bu Risna. Nah, sahabat cek ya. Nah, tadi Bu Risna dan Pak Agus sudah mengatakan, kemudian tadi ngajarnya yang terakhir itu mengancam ternyata ya, dirayu nggak bisa, dikasih HP nggak bisa. Nah, ternyata karena ancaman tadi agak ya mengerikan, akhirnya mereka. Oke. Nah, sebenarnya apa sih rahasianya di sini? Nanti kita akan jelaskan kembali. Nah, tadi itu ya pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Dan mengapa? Apa alasan Anda membuka kepala tangan Anda? Kemudian, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda menutup kepala tangan Anda? Nah, dalam itu sebenarnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Jadi di sini sebenarnya tadi kami itu ingin tentang ini posisi kendali atau kontrol. Ya. Jadi tadi seharusnya Bu Risna memiliki alasan kenapa tidak dibuka dan kenapa membuka. Kalau tidak dibuka, mungkin alasannya apa? Alasan kuatnya apa? Ya ini pentingnya sebagai seorang pengendali atau pengontrol. Jadi apapun yang terjadi, saat ini itu adalah sesuatu yang amat sangat berharga bagi panjenengan semuanya. Tentunya kita tidak akan membukanya dengan mudah. Nah, jadi inilah fungsi rahasiakan dan kendali atau kontrol. Kemudian, nah tadi sudah kita singgung sedikit tentang apa itu dari kontrol dan terbuka. Akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini kita bayangkan ya. Jadi itu tadi sebenarnya antara guru dengan murid gitu ya. Guru itu mungkin bisa adalah sebagai guru muridnya adalah Bu Risna. Nah, ilustrasi belum kontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Benar betul. Nah, kadang itu kita mengalami seperti itu. Mereka kukuh di dalam pendapatnya. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dari apa? Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Nah, itu ya. Jadi tadi mungkin kalau kita meraihnya dengan baik ya, dengan itu atau dengan tadi ya, dengan contoh, mungkin suatu saat murid-murid itu akan dia mau ya menuruti bujukan kita, tetapi bahkan mungkin bisa sebaliknya. Nah, di sini kita sebagai kontrol. Kemudian kritik dan saran buat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter, menggunakan kritik dan merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
mereka belajar untuk merasa butuh tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang terjadi. Bahwa dewasa melihat untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat berbuat tertentu. Ini mungkin banyak terjadi ya, tanpa kita sadari. Kita sering memaksa, kita harus A, B. Itu kan sesuai dengan keinginan kita. Kalau mungkin pernah kita membaca sebuah buku sekolahnya manusia gitu ya, atau mungkin beberapa ungkapan, kita nggak akan mungkin menyuruh seekor ikan itu untuk terbang, atau mungkin untuk terbang. Ya, itu tidak mungkin. Nah, jadi inilah kebanyakan dari kita orang dewasa atau kita sebagai guru itu percaya bahwa kita bisa mengatur mereka, tapi belum tentu. Nah, itulah yang harus kita sadari. Nah, berikutnya adalah siapa sih sesungguhnya yang lebih bakal, bagaimana seorang bisa merubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini akan saya sajikan tabel perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang lebih kontrol? Nah, di sini saya bagi menjadi dua, ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba memberikan stimulus, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, apakah pilihannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia? Menurut Bapak Ibu, pilihannya adalah kita mencoba mengubah orang sesuai dengan pandangan kita. Ya, tetapi teori tidak seperti itu, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun sebenarnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Terkadang anak itu baik, dia memiliki tujuan. Anak itu berperilaku yang aneh, dia memiliki tujuan. Mungkin butuh perhatian, mungkin butuh kasih sayang. Jadi tidak semua perilaku yang buruk ditunjukkan oleh murid kita itu sebagai sebuah kesalahan. Tergantung paradigma atau cara pandang kita itu seperti apa. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Apa betul orang lain bisa mengontrol diri kita? Tadi kalau dalam permainan terisnya, apa yang dilakukan oleh Babel itu tidak bisa mengontrol diri sendiri. Karena bisa nggak mau, makanya dia tidak bisa dikontrol. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kalau kita sadari, yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian berikutnya, saya bisa mengatur orang lain, Anda tidak bisa mengatur orang lain. Menurut kita bisa, tetapi sebenarnya kita tidak bisa, tetapi hanya dengan memberikan apa tadi di awal ya, semacam ya mungkin pemahaman yang sehingga menyebabkan anak itu bisa berubah. Tetapi itu tidak akan orang memberikan pemahaman sehingga mereka menyadari bahwa yang dilakukan dosa itu betul. Nah, baru mereka mau melakukannya. Tetapi kita tidak memaksa. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikirnya harus kita yaitu model berpikir menang-menang. Seperti itu. Selanjutnya adalah disiplin positif. Tadi untuk yang ini sudah saya jelaskan ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya kita bisa mengontrol diri kita. Kemudian semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, nanti akan dijelaskan tentang apa itu motivasi dan bagaimana menghindari hukuman dan bagaimana mendapatkan imbalan, menghormati diri sendiri, yang semuanya itu adalah bagian besar dan akan memberikan keyakinan kelas yang disampaikan oleh Pak Haji. Dan model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan yang baru. Nah, itu 5 posisi kontrol yang nanti kita jelaskan, yaitu sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, manajer. Nah, ketika nanti ada permasalahan, maka akan kita selesaikan dengan yang namanya segitiga distribusi. Nah, inilah yang nanti akan mungkin kita pahami bersama ya. Selama ini kita menjadi seorang pendidik atau guru itu posisi kita di mana? Posisi kontrol kita itu sebagai apa? Kemudian 5 kebutuhan dasar hidup yaitu bertahan hidup, kekuasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan, kebebasan. Mungkin
keluar ya, mereka keluar. Nah di situ apa kebutuhannya? Yaitu kebebasan. Mereka pengennya bebas. Nah itu adalah beberapa contoh ilustrasinya. Jadi di dalam tubuh, di dalam diri kita itu ada 5 kebutuhan: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik, selanjutnya apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata sini artinya belajar. Disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia dari. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Dan nilainya dibagikan lebih besar. Nilai dibagikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dan dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, dan nilai kebajikan yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Muhajir di sesi yang kedua. Di sini di awal saya menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan apa yang nantinya akan dibahas. Nah, nilai kebajikan universal sesuai dengan yang kita tahu dan kita pahami di dalam profil Pancasila. Yang pertama adalah berkebinekaan global, kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Termotivasi hubungan dan penghargaan serta restitusi. Apa sih motivasi itu? Dan termotivasi para manusia itu ada beberapa. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Contoh misalkan, kita datang, ada peraturan jam 7 pintu gerbang ditutup, pintu gerbang ditutup. Nah, kita datang tepat waktu, tapi kan ada motivasinya beda-beda. Satu, apa motivasinya? Biar tidak betul kepala sekolah bisa. Dua, mungkin biar menjadi contoh favoritnya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ini motivasi-motivasi ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, misalkan datang jam 7, pulang jam setengah 2, ada imbalannya. Nah, itu sudah jelas. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang yang seperti apa biasa melakukannya. Nah, contohnya tadi saya disiplin, biasa disiplin aja karena inilah saya. Ingin dilihat, bukan dilihat, tapi karena kita menjadi tenaga seorang pendidik, maka menjadi suatu teladan bagi berita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bandi tadi. Kita menjadi teladan. Ini adalah motivasi internal. Nah, ini adalah tujuan disiplin yang positif. Kemudian merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara membuat memerintah diri sendiri. Contohnya tadi itu ya disiplin. Kita dikatakan jadi disiplin itu bukan kita tidak dari perintah, ya, tetapi kita mampu memunculkan suatu ide, memunculkan sikap disiplin itu termasuk bagian dari merdeka. Yaitu menghargai bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dalam banyak senang dan ada faktor ketergantungan. Nah, jadi ini tadi di awal beberapa sudah kami beberapa terkait dengan apa itu penghargaan. Di antara bapak ibu semuanya tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, menurut teori ini ya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya apa dari pemberian penghargaan yang pertama, ya yang kedua penghargaan pendukung, penghargaan orang ketepatan. Penghargaan itu tidak ada penghargaan merusak hubungan. Kemudian bisa juga penghargaan itu
sebenarnya penghargaan itu juga kurang baik untuk dilakukan, ya, karena banyak hal yang kurang baik ternyata. Mereka akan mengajukan ini motivasi intrinsik dari diri anak-anak salah satunya. Mungkin murid kita ketika mereka ditanya, kamu kok seperti ini apa sih? Aku ingin mendapat, jadi itu kurang bagus nih. Berikutnya hukuman apa konsekuensi. Nah, baik, ini mungkin akan ada sedikit dari ini. Kita akan belajar tentang apa itu hukuman, konsekuensi. Jadi bedakan apa itu hukuman dan konsekuensi. Satu pertanyaan berikutnya ada beberapa contoh soal, mungkin saya berikan satu saja. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menghadap dari pelajaran. Pada saat matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap maupun terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan terlalu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuknya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju, kenapa? Kalau tidak setuju juga kenapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi pilihannya ini hukuman atau konsekuensi. Kemudian menurut Anda? Baik, mungkin ada yang menjawab untuk nomor satu dulu. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah suatu perencanaan sudah disepakati, sudah dibahas, sudah setuju dan juga dan guru. Kemudian betul-betul konsekuensi itu diingat lagi. Jadi kalau konsekuensi Bapak Ibu, mungkin di awal kita dengan anak ketika akan mulai awal pelajaran baru, kita membuat beberapa peraturan. Nah, di situ nanti ketika anak melanggar, maka konsekuensinya ini. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi. Karena konsekuensi itu bentuknya adalah kita sepakati bersama. Nanti lebih lanjut dengan Pak Muhammad. Nah, kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada pola mereka dengan karakter yang kuat. Nah, jadi kita mungkin pernah mendapati murid kita itu bersalah, ya, mungkin sudah bersalah. Nah, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan mereka? Nah, di sini ada yang namanya sertifikat restitusi. Apa saja sih sertifikat restitusi itu? Nah, ada 9 jenis sertifikat restitusi, yaitu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi untuk kembali dalam diri, restitusi misalnya kebutuhan dasar yang dasar tidak lanjut, kemudian restitusi fokus pada solusi, restitusi kembalikan grup yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, secara garis besar, mungkin ini ada beberapa soal, saya ambil satu saja ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu pilih kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Oke, hukuman ya. Kemudian, nah tindakan dulu. Nah ini, jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat itu adalah hukuman. Sedangkan membersihkan tulang air di meja tulis karena masih belum pada saat belajar itu adalah konsekuensi. Lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK adalah konsekuensi. Mungkin di awal gurunya nanti sudah menyampaikan kalau terlambat nanti konsekuensinya seperti ini. Itu bukan hukuman. Nah, jadi konsekuensi dari hukuman itu tergantung bagaimana kesepakatan kita dengan anak-anak. Ini perbedaannya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, ya baik
tahun. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak merasa ketenangan dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi itu anak akan menghargai kedisiplinan. Itu Bapak Ibu semuanya tentang perbedaan dan konsekuensi. Ini beberapa aktivitas antara konsekuensi dan manfaat tadi sudah saya jelaskan. Kemudian berikutnya adalah materi keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Pak Muhajir. Kepada Pak Muhajir, waktu tetap dan saudara. Terima kasih Bapak Ibu. Ketika kamu biar rampung ya, nggak setelah panas ya, ada rampung-rampung. Ya, kurang lebih 25 menit nanti kami matur ke panjenengan terkait dengan materi selanjutnya. Kalau tadi Pak Nur sudah menyampaikan hukuman, konsekuensi dan ada restitusi. Nah, restitusi mungkin kata yang baru bagi kita, terutama di pendidikan aja sekarang. Kita aja yang baru tahu restitusi kompotor, kita dapat ilmu baru. Praktiknya seperti apa nanti. Nah, kemudian materi berikutnya Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nah, kita di kelas itu sering membuat kesepakatan kelas. Nah, ada tata tertib dulu, tata tertib. Kemudian muncul lagi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sekarang jadi lagi bukan kesepakatan kelas, tetapi keyakinan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan kelas? Lebih keyakinan bukan menjadi kesepakatan kelas. Oh, ternyata ada alasannya di sini. Nah, lalu sebelumnya kita lihat dulu. Soal yang pertama, pertanyaan romantik. Kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor. Mengapa? Jelas? Untuk apa Pak? Dia melindungi diri kita ya, karena melindungi diri kita. Ya, pertanyaan tersebut dengan lumrah dijawab sebagaimana Pak Yudi dan juga Pak Badri demi keselamatan. Jelas? Di situ bukan peraturan itu loh, enggak. Tapi lebih mengarah kemana? Keselamatan. Dia selamat. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Badri dan juga Pak Yudi itu berupa yakin. Yakin apa? Bahwa dengan menggunakan helm kita akan selamat jika terjadi kecelakaan. Nah, itu dikatakan, maka kita lebih senang menggunakan kata keyakinan kelas. Ya. Kemudian, nah, kata keyakinan itu dipilih kenapa? Karena lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan supaya biasa. Bahkan ada muncul nanti apa? Ada yang peraturan untuk dilanggar. Tapi dengan adanya keyakinan, peraturan apapun, sekecil apapun peraturannya, bahkan mendapatkan hukuman seringan apapun, karena kita yakin demi kita sendiri, maka kita akan taat pada peraturan tersebut. Jadi kata keyakinan itu lebih dalam maknanya daripada kesepakatan kelas. Lanjut Bapak Ibu. Di sini terkait dengan budaya positif, pertama di sini apa tidak? Peraturan kelas ya. Ya, peraturan kelas. Kemudian diperbarui menjadi keyakinan kelas sehingga menjelaskan lingkungan positif dan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next, berikutnya ini Bapak. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa? Sekali lagi, karena ini keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal dan dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ya. Dan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Namun yang lebih yang kita memahami yaitu bahwa keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak kalimat, tidak terlalu banyak kata-kata, tapi sedikit orang masalah sebenarnya dipahami oleh semua warga kelas. Nah, selanjutnya apa? Dengan membuat pembentukan keyakinan kelas, maka warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Sehingga dalam prakteknya nanti Bapak Ibu, ketika kita menjadi wali kelas, keyakinan kelas itu yang membuat anak-anak. Setiap anak dikasih
teknisnya boleh juga kerja kelompok, kasih sticky note itu. Nah, gue ingin rokok game kelas ini menjadi lebih tertib. Kalian ingin menjadi seperti apa supaya kelas ini menjadi lebih tenang dan sebagainya. Nah, di situ nanti anak-anak kita dari pemikirannya. Kemudian kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan apa? Baru kita membuat sebuah kesimpulan dari anak-anak tersebut yang buat anak-anak. Jadi adanya keyakinan kelas tersebut itu anak-anak secara langsung terlibat untuk membuatnya. Ya, kalau dulu kita sudah praktekkan kesepakatan kelas. Sekali lagi kita dalam hal ini lebih ke keyakinan kelas karena itu lebih dalam maknanya. Lanjut Bapak Ibu. Nah di sini ada contoh. Di sini terus kesepakatan kelas. Di sini juga kesepakatan kelas. Namun ada kalimat yang membedakan di sini. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Kita kasih makan kuning. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli pada teman-teman. Itu yang sebelah kanan. Sementara yang ada di sebelah kiri Bapak Ibu, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sampai dengan tertib. Nah, kira-kira pertanyaan di atas, mana yang termasuk kategori keyakinan kelas? Yang kanan atau yang kiri Bapak Ibu? Yang sebelah, yang keyakinan kelas. Kami sudah berkali-kali. Oke, Pak Badri, yang lain kira-kira Pak Yudi? Kesepakatan Keyakinan kelas. Jenengan ini. Pak Yudi kiri. Bapak mana yang keyakinan kelas? Ini atau ini? Sebelah? Apa berita? Sebelah? Pak Badri ini ya, akan ya? Bapak? Akan? Oke. Baik Bapak Ibu, lebih tepat kalimat-kalimat yang ada di sini kita bisa membedakan. Yang kategori keyakinan kelas adalah yang sebelah kiri. Mengapa? Tadi dia lebih simpel, dia bertele-tele, ringkas rapopo. Kemudian dia lebih bermakna bagi anak-anak. Cenderung kalimatnya itu adalah kalimat yang positif. Ya, kalimat yang positif, menjaga kebersihan itu semua dong. Tidak perlu ditambahi kalimat kami guru dan muridnya. Dengan ini saja, maka anak-anak sudah tumbuh dalam hatinya. Oh iya, ada makna positif di dalamnya. Yakin kita harus jaga kebersihan kelas. Itu teman-teman yang pilih sebelah kiri itu adalah keyakinan kelas. Tepat sekali dari cermat. Ya, datang tepat waktu kesempurnaan terbaik. Dan tidak perlu tambahin. Kami siswa kelas ini harus datang pukul 7 atau sebelum bed dan pulang bertele-tele. Jadi keyakinan kelas dibuat lebih ringkas, lebih singkat, namun maknanya dalam. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ini terkait kenapa ya, sekarang muncul istilah keyakinan kelas, bukan lagi kesepakatan kelas. Itu lebih bermakna. Nah kemudian ini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasa perlu seperti ini. Nah keyakinan kelasnya apa? Oh, harus tanggung jawab. Tanggung jawab lebih dalam maknanya lagi. Bukan hanya mengembalikan buku pada tempatnya, tapi pensil pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Itu termasuk dalam kategori keyakinan berupa sikap tanggung jawab. Kemudian jangan berlari di kelas atau tidak. Tentu keyakinan yang muncul adalah kita meningkatkan keselamatan dan juga keamanan. Next Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Setiap anak, sebagaimana kita, punya kebutuhan dasar. Bukan hanya kita yang dewasa, jebul anak-anak itu juga memiliki kebutuhan dasar dan itu sama seperti kita. Jadi kita yang di Wonogoro kurang mengulang kok, ini ya jadi cara kita jadi psikolog sehari-hari. Itu ngerti bagaimana cara menangani anak yang baik, karena kita selalu bersentuhan terhadap anak. Nah, budaya positif yang kami sampaikan ini, mengarah pada kesana Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Setiap anak kita juga memiliki kebutuhan yang mudah hidup.
Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kita dan juga anak-anak. Sak top-topnya anak wis lah. Mereka memiliki kebutuhan dasar seperti ini. Kemudian kesenangan. Bocah-bocah ini paling senang. Sama seperti kita. Bosan, pengen itu senang. Nah, lanjut kebebasan dan juga penguasaan atau power, memiliki power itu kebutuhan dasar. Selanjutnya Bapak Ibu, penjelasan lebih begini. Bertahan hidup, bahwa kebutuhan bersifat psikologis untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jelas, anak-anak juga butuh makan, butuh minum. Lanjut, berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini anak-anak kita sama seperti kita, butuh disayang. Maaf, seaktif-aktifnya anak dalam tanda kutip mungkin lebih mengarah ke hal yang negatif. Mereka yang butuh kasih sayang. Cara penanganannya bagaimana? Nanti di akhir akan kami sampaikan cara menangani anak kita. Nah, itu butuh rasa kasih sayang. Loh, kita yakin guys, kalau kita melihat lebih dalam, kenapa Pak anak bisa bersikap seperti itu? Ternyata gimana kalau kita lihat, pasti kita lihat. Lanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan berikutnya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Pada dasarnya anak itu kadang bersikap negatif karena mereka ingin menunjukkan kemampuan dia. Aku mungkin melakukan hal seperti ini dalam tanda kutip mungkin lebih ke negatif. Biar apa? Biar diakoni. Butuh kasih sayang, digantikan orang-orang ini. Perhatian orang, care apa dengan anak tersebut. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah bebas memilih. Terserah kita. Sama. Kebebasan yang tinggi mengingat pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. KPPL. Mereka selalu mencoba dan memilihnya. Terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Pada dasarnya anak-anak kita ya suka memenuhi. Tanpa senang, SMP, SMA, bahkan kita dewasa pun tetap pengen senang-senang kok. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang ada pada diri kita sebagai manusia. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol ada 5. Kalau tadi sudah disampaikan sama Pak Rusli, ya kita sebagai guru, nah pasnya pada posisi kontrol seperti apa? Nah ini konteksnya apa? Posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam menangani anak, kita ada di posisi yang mana? Yang pas supaya apa? Selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol di Bapak Ibu. Yang kita tulis warna merah, ini adalah posisi kontrol kita. Sebagai guru, kita termasuk kategori penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Kita posisinya kepada anak itu sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah hanya sebagai manajer. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Kenapa dikatakan menghukum? Jika guru tersebut menghadir, tunjuk-tunjuk, kue itu, kaya lupa kelakuan. Ini apa? Awas, yang kue melakukan. Awas kalau tidak melakukan atau mengerjakan tugas. Awas. Jika keluar kata seperti itu, maka guru tersebut lebih bersikap kepada penghukum. Dampaknya apa? Ini loh murid jane wae. Kok ya mesti nesu-nesu lagi gede. Dia cenderung apa? Mancing. Dia cenderung ngeprank kita Bapak Ibu. Paling ya supaya mulai kok dikata Bapak Ibu nesu lagi. Seperti itu. Bocah itu. Kemudian apa? Dampaknya pada murid apa? Ini loh. Mengulangi kesalahan. Cenderungnya gitu. Karena kita menghukum. Karena dunianya anak-anak kita bicara pada posisi kita sebagai guru dan dunia yang kita hadapi dunia
berbohong, pengen cari alasan yang lain. Nah, ini anak akan merasa apa? Sikapnya adalah pada anak itu merasa rendah diri, bukan rendah diri, minder. Kau ini loh, itu dan apa lagi? Canggana kok, kau mau lawan, terus gede kok kau itu kalimat yang sering kita keluarkan dari kita sebagai orang yang membuat merasa bersalah. Lanjut teman, kita akan mempersiapkan sebagai teman. Ayolah, sebagai peduli, ayolah berbuat baik. Kemudian pemantau, kamu melakukan seperti itu, peraturannya tahu tidak? Iya tidak? Boleh tidak? Dan seterusnya. Itu kalimat-kalimat. Nah, atau sebagai manajer, ini posisi yang ideal bagi kita, ideal, tapi angel kalau kita terapkan di tempat kita. Jadi, kenapa? Karena ini dari manajer ini kita akan juga pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kita menggali pertanyaan informasi dari anak tersebut. Ya toh? Tujuannya itu apa? Memuaskan pribadi hasilnya. Anak itu akan merasa dihargai. Ya toh? Apa yang kita yakini coba? Boleh tidak kita melakukan seperti itu? Atau apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah tersebut? Nah ini nanti terkait dengan apa? Restitusi Bapak Ibu. Nah selanjutnya apa? Dampak yang biasa kepada murid ketika akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya dari kesalahan tersebut. Itu akhir daripada nanti Bapak Ibu restitusi. Nah ini saya kecewa sekali kamu dengan kamu. Nah ini merasa bersalah. Nah, ayo lakukan dulu Bapak Ibu. Kamu tidak pernah ini contoh-contoh kalimat terkait dengan apa? Posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya segitiga restitusi terakhir Bapak Ibu. Ya, kalau tadi sudah di situ sama Pak Nur terkait dengan restitusi. Nah ini lebih detailnya. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi. Kalau tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dari 3 kata ini yang lebih dalam, lebih mengena bagi anak-anak, yaitu restitusi. Hukuman jelas, melakukan sesuatu itu hukum. Konsekuensi ada sebuah sebab akibat di situ. Tapi kalau restitusi, nah tadi posisi kontrol kita sebagai manajer, guru di situ. Ini dia lebih dalam, lebih tinggi tingkatannya, bukan hanya sebagai penghukum konsekuensi, tapi restitusi. Ini agar apa? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jarang-jarang kita bisa melakukan seperti itu. Lanjut. Tahapannya seperti apa? Ada segitiga restitusi, dikatakan seperti itu. Pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, menanyakan kebenaran. Ini terkait dengan apa? Yang bocah melakukan sebuah kesalahan, melanggar kesepakatan, melanggar keyakinan kelas. Kita membuat ini, stabilkan dulu identitas anak. Kita panggil. Kita sudah melakukan praktek restitusi Bapak. Anak kita panggil, kita dudukkan, kita aja bicara. Tidak langsung kita adjust. Kau tuh salah. Kenapa kau melakukan seperti itu? Enggak, tapi kita dudukkan dulu. Kita tenangkan hatinya, stabilkan identitasnya dulu, ya Pak. Benar kamu nyontek hari ini atau benar kamu padu hari ini? Benar dah. Ya Pak, karena dia itu saya punya. Terus saya tidak terima orang berada tidak. Saya jatuh di singgol. Nah, dia tidak mengungkapkan. Nah, kemudian apa yang bisa? Oke lah, kita stabilkan anak tersebut. Tidak apa-apa. Pak Bambu dulu juga pernah gitu. Itu pas bal-balan di singgol. Pak Bambu dia mau dulu pernah. Nah, berarti anak ini sudah merasa, oh iya loh. Pak Bambu juga aja pernah seperti itu kok. Nah, lanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Kita lakukan step yang kedua. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Maka tadi kita tanyakan, nah apa kok teman bersinggol? Kenapa tadi kok padu? Karena singgol saya duluan. Karena menaikkan orang tua saya Pak. Nah kan seperti itu. Step yang kedua. Step yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke, yang supaya menunggui kita benar salah. Coba
keyakinan kelas kita bagaimana? Kita ingatkan lagi terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini segitiga restitusi. Ada menstabilkan keadaan, validasi kebutuhan tadi sama ya. Kemudian yang terkait adalah terakhir menanyakan terkait dengan keyakinan yang sudah kita buat. Terakhir Bapak Ibu, ini untuk menstabilkan identitas anak ketika ada bermasalah, kita terapkan restitusi. Bukan hanya menghukum, bukan hanya menerapkan konsekuensi, tapi lebih lagi kita berbuat restitusi. Tujuan daripada restitusi sebagaimana Pak Nur tadi sudah sampaikan, kita membuat anak tidak hanya merasa bersalah, tapi dia juga apa? Dari diskusi dengan anak yang merasa bersalah tersebut, menanyakan keyakinan ke depan, apakah akan ulangi lagi? Ke depan bagaimana sikap yang baik? Ada sikap yang lebih baik lagi Bapak Ibu untuk dilakukan anak tersebut. Jadi kita tidak langsung judge selamanya salah tersebut. Yang bocah harus digulung ketemu Pak Bandu besok gigi loh. Aku sudah bersalah. Pak Yudi beda ketemu dengan Satrafi. Enak Satrafi dirangkuli dari belakang. Kenapa? Walaupun anak tersebut maaf dalam tanda kutip aktif dan cenderung nakal, dia akan lebih enjoy. Kenapa? Karena Satrafi menerapkan segitiga restitusi. Dan terus distabilkan ke senang. Apa boleh? Bapak dia jauh kalau Satrafi juga gitu. Tenang, bisa juga gitu anak. Tidak apa-apa wis, sabar. Tapi, kenapa kok kamu malah seperti itu? Pelan-pelan, baru kemudian kira-kira depan nanti itu ulangi lagi kan? Itu akan lebih mengayomi anak. Dan ini berarti guru tersebut lebih menerapkan pada posisi sebagai seorang manajer. Oke, jadi lebih daripada itu Bapak Ibu. Kemudian biasa ini kata-kata atau kalimat yang sering muncul dari tindakan menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, sebagaimana yang disampaikan. Kalau kamu nyatakan begitu terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Terus kita coba untuk ganti identitasnya, kita netralkan biar tidak apa? Biar tidak ada rasa beda kepada temannya. Lanjut. Ini validasi keadaan, kemudian ini menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita sudah buat seperti apa? Coba ingat-ingat. Kita akan kembali kepada tersebut. Ini lanjut. Pada akhirnya intervensi 30 detik terkait dengan cara penanganan anak dari tiga restitusi tersebut Bapak Ibu. Jadi apa yang kami sampaikan hari ini langsung saya bahagia Pak Yudi, akhirnya serampung ya. Ini Bapak Ibu, jadi selama 1 jam ini yang kami sampaikan merupakan kita praktik baik kepada panjenengan semua, kita share daripada ilmu yang kami peroleh terkait dengan cara apa penanganan terhadap anak didik kita. Kita berupaya untuk sama-sama membangun energi yang positif kepada anak didik kita. Yang sekian tahun kita ajar kepada anak-anak, ayo bareng-bareng kita belajar. Kita masih tetap sama-sama belajar. Kita posisikan diri kita sebagai seorang manajer, karena manajer itu lebih berdampak kepada anak. Kita bukan sebagai seorang penghukum bagi anak tersebut. Kita bukan hanya sekedar teman bagi anak tersebut. Kita bukan hanya sekedar membuat rasa bersalah bagi anak-anak tersebut, tapi kita lebih baik lagi, lebih tinggi lagi kita tanya dari sebagai manajer. Dan ketika ada permasalahan, ayo kita buat caranya apa? Dengan kita buat segitiga restitusi dari Bapak Ibu. Anak-anak bisa dulu, dikalungkan dulu, kemudian kita yang pada akhirnya kita tanyakan keyakinan kelas dan pada istilah. Nah, sekali lagi restitusi itu adalah tindakan terakhir cara penanganan anak kita supaya menjadi anak tersebut bukan hanya bersemangat tetap habis dicek Pak dan beliau salah terus. Nah, itu enggak. Pak Yudi itu terus sama enggak. Tapi lebih apa? Lebih perbaikan supaya anak tersebut jadi lebih baik. Itu makna daripada restitusi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kritik dan saran, semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Ada tambahan lalu? Pak Yudi, Bu April, cukup ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang dilonggarkan Bapak Ibu semua. Semoga kita belajar bersama hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam